kita ruku dengan sedikit membungkukkan badan. Nah, bagaimana tuh, Bu? Nah, anak-anak itu perhatikan ya. Nah, jadi yang pertama itu kita duduk menghadap kiblat. Setelah itu kan kita membaca niat sesuai dengan sholat yang akan kita kerjakan. Kemudian seperti biasa kita melakukan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan. Setelah itu kita membaca doa iftitah, al-fatihah dan surah pendek. Kemudian kita melakukan ruku dengan sedikit membungkukkan badan, jadi cukup seperti ini saja. Nah, setelah itu kita iktidal dan duduk kembali seperti semula. Nah, sesudah itu kita sujud. Nah, pada sujud ini badan kita lebih bungkuk lagi dari ruku tadi. Nah, jika ruku tadi kan kita membungkuk saja sedikit seperti ini kan. Nah, jika dalam keadaan sujud itu badan kita lebih bungkuk lagi seperti ini. Nah, sujudnya gitu kok. Ya, nah setelah sujud kemudian kita duduk kembali. Setelah itu kita membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, kemudian selawat Nabi dan setelah itu salam. Nah, apakah anak-anak ini paham? Paham, Bu. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya, apakah ada yang mau mempraktekkan tata cara sholat duduk? Siti, Bu. Nah, silakan maju ya, Siti. Sini, Bu. Ya, silakan duduk. Nah, yang pertama tadi kita ngapain? Kita tadi baca niat. Nah, oke, setelah baca niat itu takbir, Bu. Nah, setelah takbir kita nah, kemudian kita baca surah iftitah, al-fatihah dan surah pendek. Kemudian kita rukunya seperti mana? Rukunya tadi sedikit kata Ibu tadi, Bu. Ya, seperti kalian Allah. Tangannya di sini, Bu. Ya. Allah tadi nih, Bu. Ya. Nah, terus Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Nah, setelah itu kita sujud dan badannya lebih dibungkukkan lagi dari bungkuk tadi. Gitu, Bu. Ya, atau sujud lagi kan, Bu? Ya. Allahu Akbar. Ini, Bu. Ya. Nah, setelah itu kita duduk kembali dan duduknya kayak gini biasa aja, Bu. Ya. Nah, setelah itu kita duduk kembali, kemudian membaca tasyahud awal dan tasyahud akhir, kemudian salam dan lalu kita berdoa. Nah, terima kasih ya kepada Aisyah. Silakan berikan tepuk tangan untuk Aisyah. Nah, selanjutnya, apakah anak-anak Ibu paham tentang tata cara sholat duduk? Paham, Bu. Nah, kemudian sholat yang kedua yaitu sholat berbaring. Nah, silakan anak-anak Ibu perhatikan. Ibu paham, Bu? Nah, karena posisi keadaan lokal kita tidak memungkinkan untuk kita mempraktekkan ini, Ibu ada punya gambar. Silakan anak-anak Ibu perhatikan ya gambar yang ada di bukunya. Nah, halaman ini ya, Bu. Ya, silakan buka halaman 3 ya. Sudah, Bu. Nah, yang kedua itu kan sholat berbaring. Nah, sholat dengan cara berbaring ini juga dilakukan bagi orang yang sakit yang sudah tidak mampu lagi untuk duduk. Adapun tata cara pelaksanaannya, yang pertama, berbaring menghadap ke sebelah kanan. Oh, berarti ingat ke kiblat, Bu. Ya, karena setiap sholat kita harus mengarah ke
kita cukup untuk menganggukkan kepala saja dan menggunakan kedipan mata. Kemudian yang selanjutnya, jika anak-anak ibu sudah tidak bisa lagi menggerakkan anggota tubuhnya, atau jika semua tidak dilakukan dengan anggukan kepala dan kedipan mata, maka gunakan hati selama kita masih sadar. Nah, apakah nenek ibu paham? Paham, Bu. Bu, Siti mau nanya, Bu. Bukan pertanyaan sih, Bu, mau apa lagi pemahaman Siti. Ya. Berarti kalau misalnya kita tak bisa ngantuk, itu tadi di dalam hati lagi ya, Bu ya. Dan Bu. Oke. Nah, apakah nenek ibu sudah tahu tentang tata cara sholat dalam keadaan berbaring ini? Sudah, Bu. Nah, jika sudah, selanjutnya itu ada yang terakhir, yaitu sholat dalam keadaan terlentang. Nah, sholat dalam keadaan terlentang ini, Bu, terlentang itu kan juga baring, Bu. nah, ya, jadi berbaring ini kan tadi posisi badan kita itu miring ke kanan. Nah, jadi kalau sholat terlentang ini kita cukup terlentang saja, kita tidak ada gerak ke kanan dan ataupun posisi badan ke kiri. Jadi posisi badan kita itu terlentang. Jadi kayak Jadi lurus saja ya, Bu. iya, jadi badan kita itu lurus saja, dan posisi kaki pada saat kita mau sholat itu harus mengarah ke kiblat. Jadi kakinya yang ke kiblat, Bu. Nah, jadi Bu, ya. Nah, ya, jadi posisi badan kita pada saat terlentang itu menghadap kiblat. Nah, adapun tata cara pelaksanaan sholat dengan cara terlentang ini, yang pertama, nah silakan anak-anak itu perhatikan ya untuk gambar Yang berikutnya. selanjutnya ya, Bu. Nah. Yang selanjutnya. Ya, yang pertama itu posisi badan terlentang dengan kedua kaki lurus menghadap ke kiblat. Jadi kedua kaki kita itu lurus dan posisi badan kita juga lurus. Nah, selanjutnya, Tubuh tangannya di sini di perut, Bu. nah sebelum kita posisi tangan kita di perut, sama seperti sholat kita berdiri. Nah, jadi yang kedua itu kepala diganjal bantal berada di sebelah timur agar muka menghadap ke kiblat. Usahakan kepala diganjal agak tinggi, kemudian berniat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Nah, jadi posisi kepala anak ibu ini harus lebih tinggi daripada dada agar kita itu agar muka kita itu menghadap ke kiblat. Nah, selanjutnya kita baca doa sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan, atau kita baca niat sesuai dengan sholat yang akan dikerjakan. Gitu ya, Bu. Nah, ya, sholat terlentang ini kan dilakukan jika seseorang itu sudah tidak bisa lagi untuk bergerak. Jadi sholat terlentang ini kita cukup menggunakan isyarat saja. Nah, pada untuk melakukan rukuk dan sujud, kita cukup dengan isyarat menganggukkan kepala atau mengedipkan mata. Nah, jika kita sudah tidak mampu untuk menggerakkan kepala lagi, maka cukup dengan isyarat saja di dalam hati. Oh, itu yang di dalam hati tadi. Nah, ya betul sekali. Kemudian bacaan sholat ini dilakukan seperti sholat-sholat biasanya, tidak ada yang berbeda, cuman dalam pengerjaannya saja atau dalam gerakannya saja yang berbeda. Apakah nenek ibu paham? Paham, Bu. Nah, jika nenek ibu sudah paham, selanjutnya silakan anak-anak ibu buka pada halaman selanjutnya. Itu kan ada hikmah tentang hikmah bagi orang yang sakit. Sholat bagi orang yang sakit. Nah, ya, coba siapa yang tahu apa-apa saja hikmah sholat bagi orang yang sakit? Siti, Bu. Ya, silakan Siti. Yang pertama, kita tuh harus mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, dengan kita tetap melaksanakan sholat, hati kita menjadi tenang, Bu. Ya. Nah, terus yang ketiganya tuh, ya setelah kita sholat kita menyadari kemurahan Allah Subhanahu Wa Taala karena telah diterimanya sholat kita, Bu.
oleh Allah bagi yang sehat, Bu. Dan yang kelima, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Dan terakhir, Allah cinta orang-orang yang beriman yang melaksanakan ibadahnya, Bu. Nah, jadi hikmah bagi orang yang melaksanakan sholat dalam keadaan sakit ini itu yang pertama yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Jadi mau kita sehat, mau kita sakit, selagi kita masih bernafas, anak-anak ibu harus selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Kemudian yang kedua, hati menjadi lebih tenang karena ketenangan hati akan kita dapatkan dengan beribadah kepada Allah. Nah, apakah anak-anak ibu pernah merasa semisalnya anak-anak ibu lagi Ada masalah hatinya tidak tenang, kemudian dengan melaksanakan sholat kita menjadi lebih tenang. kadang kena marah sama orang tua, Bu. Nah, ya, jika kita melaksanakan sholat maka hatinya akan menjadi lebih tenang. Nah, yang ketiga itu menyadari kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan berupa keringanan dalam beribadah kepadanya. Kemudian dengan melaksanakan sholat kita juga mensyukuri nikmat sehat yang diberikan Allah. Karena sholat dalam keadaan sakit akan lebih menambah rasa syukur kita terhadap nikmat kesehatan yang diberikan Allah. Selanjutnya itu dengan kita melaksanakan sholat itu bisa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, dan yang selanjutnya itu dengan melaksanakan sholat juga kita akan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah anak-anak ibu paham? Paham, Bu. Nah, jika anak ibu sudah paham, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini? Siti, Bu. Ya, silakan kepada Siti. Pembelajaran kita saat ini yaitu tentang sholat bagi orang yang sakit, Bu. Ya. Bagi orang yang sakit ini sholatnya itu ada 3. Kalau misalnya dia masih bisa duduk, terus sholatnya itu dilaksanakan dengan duduk, Bu. Bisa juga dengan duduk di kursi atau duduk di lantai, Bu. Dan untuk yang kedua itu ada sholat berbaring. Yang mana sholat berbaring ini kita menghadap posisi tubuh kita itu miring, Bu, miring ke kanan dan menghadap ke kiblat. Dan yang ketiga yaitu ada sholat terlentang. Yang mana sholat terlentang ini seperti tidur biasa,